Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini kita akan mulai untuk mendownload dan menginstal bahan-bahan yang akan kita butuhkan dalam proses pembuatan web ke depannya. Ini udah saya rangkum apa-apa aja bahan yang harus kita persiapkan atau bahan yang harus kita download. Nah, di sini ada Apache Web Server. Nah, terus di video sebelumnya saya ada lupa. Kita juga membutuhkan atau mendownload sebuah bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman yang akan kita gunakan dalam pengembangan web kita itu adalah PHP. Nah, jadi ini kan udah ada nih 5 bahan yang harus kita download. Sebenarnya teman-teman udah bisa langsung nih buka browsernya, lalu ketikkan satu persatu seperti download Apache server, download PHP, download MySQL, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman bisa download satu persatu bahan-bahan yang kita butuhkan seperti Apache server, PHP, MySQL, dan satu lagi tadi text editornya yang akan kita gunakan itu Sublime Text. Nah, tapi kan saya rasa itu cukup ribet ya. Kita harus download satu persatu, dan setelah kita download, kita install program tersebut atau software tersebut, dan kita setting lagi atau kita konfigurasikan lagi supaya semuanya ini saling terhubung. Nah, saya rasa itu cukup merepotkan dan cukup banyak memakan waktu serta kuota internet kita. Nah, jadi sebenarnya ada satu alternatif yang paling berguna dan paling bermanfaat, itu namanya XAMPP. Nah, jadi sebenarnya alternatifnya ini bukan XAMPP aja. Ada yang namanya LAM, lalu ada yang namanya WAM. Nah, XAMPP, LAM, WAM itu apa? Nah, WAM itu singkatan dari Windows, Apache, MySQL, PHP. Nah, jadi dari namanya udah bisa ditebak, WAM ini adalah sebuah program yang berjalan di sistem operasi Windows, yang mana dalam satu program tersebut telah menyimpan atau mencakup beberapa aplikasi atau software seperti Apache, MySQL, dan PHP. Jadi untuk pengguna Windows cukup mendownload satu ini aja, itu sama dengan kita udah mendownload ketiga bahan ini, ketiga item ini. Nah, lalu LAM. LAM itu sama dengan WAM, hanya saja di sini untuk Linux. Nah, Linux, Apache, MySQL, PHP. Jadi cara kerjanya sama, tapi untuk sistem operasi Linux. Sementara ini tadi untuk sistem operasi Windows. Nah, lalu alternatif yang paling utama dan yang paling banyak digunakan dan yang akan kita gunakan itu ada yang namanya XAMPP. Jadi XAMPP ini singkatan dari Cross Apache, MySQL, PHP, dan terakhir Perl. Nah, maksud cross di sini itu apa? Maksud cross di sini itu ini program dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Jadi bisa dipakai di Windows dan bisa dipakai di Linux. Terus keunggulan dari XAMPP ini tampilannya yang ramah pengguna. Jadi sekarang coba teman-teman buka lagi web browsernya. Sini saya menggunakan Chrome. Nah, kalau ini tadi kita harus mendownload satu persatu, tapi teman-teman bisa cukup ketikkan download XAMPP. Download XAMPP. Nah, ini XAMPP. Dienterkan aja. Nah, lalu lihat biasanya di paling atas ada nama websitenya itu apachefriends.org. Nah, ini diklik aja. Nah, setelah terbuka, tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman, perhatikan dulu
sistem tipe atau tipe sistem dari komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Nah, karena di sini software XMPP-nya itu dapat berjalan di sistem tipenya yang 64 bit. Nah, jadi buat teman-teman yang komputer atau laptopnya menggunakan sistem type 64 bit, bisa langsung download dari sini nih. Jadi tinggal download aja yang paling atas, yang versi 7.4 nih, paling atas. Klik download, nanti maka akan otomatis terdownload XMPP-nya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang sistem type-nya 32 bit, silakan klik seperti ini. Download XMPP for 32 bit. Nah, di sini ada, kita ambil aja yang paling atas. Nah, lalu teman-teman bisa langsung klik download. Nah, nanti maka otomatis XMPP-nya akan terdownload ke komputer atau laptop teman-teman. Nah, karena di sini saya udah download dan udah saya install, jadi nggak bisa saya praktekkan lagi ya caranya gimana. Ya teman-teman tinggal klik aja tombol download ini, nanti maka akan otomatis terdownload. Nah, untuk cara penginstalannya sendiri, teman-teman bisa pause dulu video ini, lalu coba kalau misalnya kurang bisa, coba lihat aja tutorial YouTube, ada banyak itu cara menginstal XMPP di sistem operasi teman-teman masing-masing. Kalau misalnya di Windows ya berarti cara install XMPP di Windows. Kalau misalnya Linux, cara install XMPP di Linux. Tapi kurang lebih caranya ya tinggal next aja sih, nggak ada yang settingan apa-apa karena dia emang ramah untuk pemula. Nah, saya anggap XMPP teman-teman itu udah terdownload. Oke, ini bisa kita tutup. Saya anggap udah terdownload. Tadi kan XMPP udah mewakilin web server, database, dan bahasa pemrogramannya. Dan di dalam XMPP itu juga udah termasuk dengan DBMS-nya, yaitu PHPMyAdmin. Lalu apa yang kurang? Berarti yang kurang tinggal ini, text editornya. Yang akan kita gunakan itu Sublime Text. Nah, jadi teman-teman juga bisa lagi ke browsernya lagi, lalu ketik download Sublime Text yang versi 4. Sublime Text 4. Nah, ini paling atas. Nah, teman-teman lari ke sini. Ada bacanya Sublime Text 4. Diklik. Nah, lalu di sini nanti ada pilihan, silakan teman-teman download sesuai dengan sistem operasi teman-teman masing-masing. Buat yang menggunakan Mac OS atau Mac, Apple, nah download yang ini. Untuk yang pengguna Windows, download yang ini. Untuk Linux, download yang ini. Nah, teman-teman tinggal tekan aja linknya, maka otomatis Sublime Text-nya akan terdownload. Jadi nanti teman-teman kalau udah terdownload, tinggal teman-teman klik aja yang di sini. Nah, maka akan ada tampilan, tinggal di next-kan aja udah selesai. Maka Sublime Text-nya akan terinstall. Teman-teman kalau misalnya udah terinstall Sublime Text dan XMPP-nya, teman-teman silakan cari di sini pojok kiri bawah. Lalu ketikkan di situ XMPP. Nah, silakan teman-teman buka yang XMPP Control Panel. Nah, dibuka seperti ini. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, itu menandakan proses instalasi teman-teman udah berhasil dan tinggal kita jalankan saja. Nah, lalu kita tes juga yang Sublime Text-nya. Teman-teman ketikkan juga Sublime Text. Salah. Nah, teman-teman buka. Nah, kalau misalnya udah terbuka seperti ini, berarti proses instalasi kita udah berhasil. Nah, harusnya normalnya teman-teman punya masih kosong ya. Ini kan saya ada program yang sebelumnya saya buat. Jadi teman-teman harusnya masih kosong halamannya. Dan intinya kalau udah bisa terbuka berarti proses instalasi kita udah berhasil. Nah, jadi untuk video kali ini segitu dulu. Selanjutnya kita udah mulai membuat program pertama kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.